Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14. Video ini kami buat untuk memenuhi penilaian pada mata kuliah hukum perusahaan. Adapun anggota kelompok 14 yaitu terdiri dari saya Khairunisa Tanjung dengan ujung NIM 78 dan teman sekelompok saya Jan Safa Batubara dengan ujung NIM 80. Kami akan membahas materi berjudul koperasi. Baik, langsung saja kita mulai kepada pembahasan materi. Materi pertama adalah pengertian dan dasar hukum dari koperasi. Koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu cooperative yang mengandung dua kata, yakni kata co bersama dan kata operation bekerja. Kedua kata tersebut bila digabung akan terbentuk kata cooperative yang berarti bekerja sama atau kebersamaan yang dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi. Koperasi adalah bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Kemudian dasar hukum koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Kemudian ada pula Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang sudah dicabut oleh MK pada tahun 2014. Kemudian ada organ koperasi, yaitu rapat anggota sebagai lembaga kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi koperasi. Kemudian pengurus sebagai eksekutif koperasi dan pengawas sebagai fungsi kontrol dan evaluasi. Kemudian ada pendirian koperasi, yaitu rapat pembentukan. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi primer dapat dibentuk oleh paling sedikit 20 orang, sedangkan koperasi sekunder hanya dapat didirikan minimal 3 koperasi primer. Yang kedua, permohonan. Permohonan untuk memperoleh pengesahan diajukan secara tertulis oleh para pendiri kepada pemerintah, yaitu kementerian yang bertanggung jawab di bidang koperasi. Pengesahan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan status sebagai badan hukum, akta pendirian koperasi perlu disahkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Selanjutnya, jenis koperasi. Koperasi konsumen. Koperasi konsumen bertujuan menyediakan berbagai barang yang diperlukan oleh anggotanya. Terus yang kedua, koperasi produsen. Koperasi ini berperan mendorong anggotanya untuk aktif memproduksi barang-barang yang biasa mereka hasilkan, sekaligus membantu dalam mengatur proses pemasaran. Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi ini menjalankan kegiatan usaha di bidang pelayanan jasa selain simpan pinjam yang dibutuhkan oleh baik anggota maupun non-anggota. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi ini bertujuan melindungi anggotanya dari praktik rentenir saat mereka membutuhkan dana atau barang kebutuhan pokok. Selanjutnya, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Baitul Mal adalah lembaga keuangan milik negara yang berperan dalam menerima, menyimpan, serta menyalurkan dana negara berdasarkan ketentuan syariat Islam. Lembaga Baitul Mal sendiri telah ada sejak masa Rasulullah dan mengalami perkembangan pesat pada masa abad pertengahan. Fungsi Baitul Mal adalah sebagai tempat pengumpulan dana yang kemudian disalurkan untuk kepentingan sosial, sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga usaha yang berorientasi pada perolehan keuntungan. MT menghindari unsur riba serta tidak mencampurkan antara yang halal dan yang haram. Contoh koperasi. Contoh koperasi ada 3. Yang pertama, koperasi bakti usahada itu membahas tentang sengketa pinjaman yang diselesaikan dengan cara mediasi. Yang kedua, ada Puskut Sultek. Itu permasalahannya dia ada dualisme kepengurusannya. Yang ketiga, ada KSP Sahabat Mitra Sejati. Sengketa ditolak karena bukan wewenang PPSK. Sekian pemaparan dari kami mengenai koperasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.